Pernah nggak sih Anda pas lagi lihat langit malam gitu, terus kepikiran, kita ini sendirian nggak ya di alam semesta segede ini? Kayaknya pertanyaan ini udah tua banget ya. Udah ribuan tahun gitu manusia nanyain ini. Tapi nih, yang seru, beberapa puluh tahun terakhir ini ada yang beda banget. Ada ledakan penemuan ilmiah loh. Khususnya soal penemuan ribuan planet di luar tata surya kita. Itu namanya eksoplanet. Ini bukan lagi cuma ngomongin filsafat. Ini udah, ngubah aturan main. Nah, dari sumber-sumber yang kita punya ini, kita mau coba telusuri bareng-bareng ya. Gimana sih pencarian kehidupan luar bumi ini berubah gitu? Dari yang tadinya cuma debat para filsuf zaman dulu, sampai sekarang jadi usaha ilmiah serius pakai teknologi canggih. Kita lihat sejarahnya, terus metode yang dipakai ilmuwan sekarang, sama sedikit spekulasi lah, apa yang mungkin kita temuin nanti. Siap? Siap. Dan yang perlu kita ingat terus nih, fokusnya itu di pendekatan ilmiahnya. Gimana kita cari bukti, data yang bisa diukur, bisa dianalisis, bukan cuma sekedar ya percaya atau ngarap aja gitu. Sains coba jawab pertanyaan besar ini pakai cara yang sistematis. Oke. Kita mulai dari sejarahnya dikit ya. Di sumber Anda disebut tuh, dari zaman Yunani kuno aja udah ada perdebatan. Kayak Aristoteles, dia mikir bumi ini spesial banget, unik. Jadi dia agak pesimis lah soal alien. Tapi ada juga kelompok lain, kaum atomis, kayak Epicurus. Mereka mikir, alam semesta kan luas banget, pasti banyak dunia lain. Nah, mereka lebih optimis. Betul. Dan perdebatan ini jalan terus loh sepanjang sejarah. Masuk ke peradaban Islam abad pertengahan juga para ilmuwannya mikirin ini juga sambil bikin peta langit. Terus titik penting lainnya itu pas Kopernikus, sekitar abad 16 ya. Dia bilang matahari pusatnya, bukan bumi. Nah ini kan kayak nurunin pangkat bumi gitu ya, jadi nggak spesial-spesial amat. Oh iya, jadi bumi cuma salah satu planet aja gitu ya? Terus ada lagi Giordano Bruno. Dia lebih vokal lagi soal banyaknya dunia lain, sampai dianggap radikal banget zaman itu. Nasibnya tragis kan dia? Terus lompat ke zaman modern dikit, ada paradoks Fermi. Si Fermi ini kan fisikawan hebat ya. Dia nanya gini intinya, kalau galaksi kita ini luas banget, tua banget, bintangnya banyak banget, harusnya udah banyak dong peradaban canggih. Terus, mana mereka semua? Kok kita belum lihat bukti mereka datang ke bumi gitu? Nah, ini penting nih, bedain ya. Ini soal kunjungan fisik, bukan soal dengerin sinyal dari jauh. Nah, pertanyaan Fermi itu, emang bikin mikir ya. Tapi justru itu memicu cara pandang yang lebih rapi. Tahun 1961, ada astronom namanya Frank Drake. Dia coba pecah pertanyaan gede tadi jadi potongan-potongan kecil. Yang, ya paling nggak secara teori, bisa diukur lah. Jadilah persamaan Drake. Ini bukan rumus sakti buat dapat jawaban pasti sih. Lebih kayak kerangka mikir gitu ya. Betul, kerangka mikir. Misalnya, berapa cepat bintang baru terbentuk yang cocok. Terus dari bintang-bintang itu, berapa persen yang punya planet? Dari planet itu, berapa yang ada di zona layak huni? Terus berapa persen yang akhirnya numbuhin kehidupan? Dan seterusnya, sampai ke kemungkinan ada peradaban teknologi yang bisa komunikasi. Nah, ini dia nih. Penemuan eksoplanet itu jadi penting banget di sini kan? Gara-gara teleskop kayak Kepler sama TESS, kita sekarang punya data beneran buat beberapa faktor awal di persamaan Drake itu. Kita jadi tahu kalau planet itu ternyata banyak banget di alam semesta. Hampir tiap bintang yang kita lihat kemungkinan besar punya planet. Faktor FP itu hampir 1 katanya. Iya, itu luar biasa. Dan perkiraan sekarang, sekitar 1 dari 5 bintang yang mirip matahari itu punya planet berbatu di zona layak huni. Jadi faktor NE sekitar 0,2. Coba bayangin, cuma dalam beberapa dekade, pemahaman kita lompat jauh banget. Gila sih kemajuannya. Memang. Tapi ya, perlu diingat juga, perjalanannya nggak selalu mulus. Dulu tuh, apalagi pas pertengahan abad 20 ke belakang, ada istilahnya faktor cekikikan atau jiggle factor. Kalau ngomongin cari alien, SETI sering dianggap nggak serius. Dicampur aduk sama UFO lah, sama fiksi ilmiah murahan lah. Oh, jadi dianggap aneh gitu ya kalau neliti alien? Iya, kayak gitu. Akibatnya dana risetnya sempat susah. Ada contohnya Senator Proxmire di Amerika, dia mengkritik keras sampai berhasil motong dana NASA buat SETI. Dianggap buang-buang duit katanya. Butuh waktu lama sampai SETI ini dianggap ilmiah lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar bikin beda nih. Revolusi eksoplanet.
Sebelum tahun 90-an kan kita cuma nebak-nebak aja ya. Sekarang, ribuan eksoplanet udah pasti ada, puluhan ribu lagi nunggu dicek. Ini bukan lagi soal kalau ada planet lain, tapi di mana dan kayak apa planetnya. Hampir tiap titik bintang di langit itu, wah, sistem planet sendiri. Bayangin aja variasinya. Nah, karena saking banyaknya, kita perlu fokus kan? Disinilah konsep zona layak huni atau habitable zone itu penting. Ini bukan berarti zona enak ditinggalin kayak bumi ya, tapi lebih ke definisi fisika. Area di sekitar bintang yang suhunya pas buat air bisa ada dalam bentuk cair di permukaan. Kenapa harus air cair? Nah, karena sejauh ini nih, semua kehidupan yang kita tahu di bumi itu mutlak butuh air cair. Dia kayak pelarut universal gitu buat reaksi kimia kehidupan. Makanya planet di zona inilah yang jadi target utama buat cari tanda-tanda kehidupan. Ada satu temuan yang menurut saya gila banget sih dari data eksoplanet ini. Katanya, jenis planet yang paling banyak di galaksi kita itu bukan kayak Bumi atau Jupiter, tapi sesuatu di tengah-tengahnya, namanya Bumi Super atau Super Earths. Oh iya, betul itu. Planet ini masanya lebih gede dari Bumi, tapi lebih kecil dari raksasa gas kayak Neptunus. Nah, anehnya, di tata surya kita sendiri malah nggak ada planet jenis ini. Ini kan bikin penasaran ya, apa tata surya kita yang aneh, atau justru Bumi Super itu yang gimana gitu kondisinya? Tepat sekali. Itu jadi teka-teki besar buat ilmuwan planet. Bumi super ini masanya kebanyakan batu padat kayak bumi versi gede, atau malah lebih mirip Neptunus kecil yang atmosfernya tebel banget. Jawabannya itu ngaruh banget ke perkiraan bisa nggaknya ada kehidupan di sana. Ini juga nunjukin kalau cara terbentuknya tata surya kita mungkin bukan satu-satunya cara, malah mungkin bukan yang paling umum. Wow, Selain bumi super, data juga nunjukin ada kemungkinan dunia-dunia lain yang ekstrim tapi mungkin masih bisa ada kehidupan. Kayak dunia lautan, ocean worlds yang semuanya ketutup air. Atau bahkan dunia bola salju, snowball worlds yang beku total. tunggu deh. Kalau kita balik lagi ke persamaan Drake tadi, terus kita coba masukin data eksoplanet yang baru ini, angkanya jadi kayak gimana? Di sumber Anda disebut angka yang, wah, luar biasa. Iya, kalau kita coba perkirakan dari data planet di zona layak huni yang kita tahu dari sebagian kecil galaksi kita, terus kita perluas ke seluruh alam semesta yang bisa kita amati, terus kita hitung mundur sepanjang sejarah alam semesta. Perkiraan kasarnya itu bisa sampai 10⁻²². Itu 10 miliar triliun. 10 miliar triliun. Planet di zona layak huni. Sepanjang sejarah alam semesta ya. Angka ini kadang disebut garis pesimisme atau pesimisme lain. Gila, itu angka susah banget dibayangin. Jadi maksudnya, kecuali kemungkinan munculnya kehidupan dan peradaban dari satu planet layak huni itu kecilnya minta ampun, lebih kecil dari 1:10 miliar triliun, secara statistik aja, rasanya kok kayak hampir nggak mungkin ya kita ini satu-satunya peradaban yang pernah ada. Secara statistik argumennya memang kuat ke arah sana. Tentu, masih banyak yang kita nggak tahu pasti di bagian akhir persamaan Drake itu. Kayak seberapa mungkin kehidupan muncul dari benda mati, terus evolusi jadi cerdas, terus berapa lama peradaban teknologi bisa bertahan. Tapi paling nggak, kanvas alam semesta buat kehidupan itu ternyata jauh-jauh lebih luas dari bayangan kita dulu. Pertanyaan besarnya jadi geser nih, gimana caranya kita bisa lihat jejak kehidupan itu dari jauh banget? Nah, disinilah kita ngomongin soal biosignature dan technosignature. Oke, biosignature. Jejak biologis ya. Gimana cara kerjanya? Saya baca soal metode transit. Itu yang lihat cahaya bintang pas planet lewat di depannya kan? Benar, pas eksoplanet lewat di depan bintangnya, kan ada sedikit cahaya bintang yang ngelewatin atmosfer planet itu dulu sebelum sampai ke teleskop kita. Nah, molekul-molekul di atmosfer planet itu bakal nyerap cahaya di panjang gelombang tertentu, kayak sidik jari kimianya gitu. Dengan analisis spektrum cahaya yang hilang, kita bisa nebak isi atmosfer eksoplanet. Contohnya apa yang dicari? Contoh klasik yang dicari itu oksigen, O2, dalam jumlah banyak. Di bumi kan oksigen melimpah gara-gara fotosintesis tumbuhan dan alga. Kalau kita nemu oksigen banyak di planet lain, itu bisa jadi tanda kuat ada proses biologi skala planet di sana. Tapi, bukannya oksigen bisa aja terbentuk tanpa kehidupan? Dari proses geologi atau kimia biasa gitu? Gimana bedainnya? Ini kayaknya susah ya. Pertanyaan bagus. Dan ini memang tantangan utamanya. Bedain mana sinyal asli, mana yang false positive alias sinyal palsu. Ilmuwan hati-hati banget soal ini.
Nemu oksigen aja belum cukup. Kita perlu lihat konteksnya. Ada gas lain nggak, misalnya metana CH4? Secara kimia, oksigen sama metana itu nggak seharusnya ada bareng dalam jumlah banyak untuk waktu lama. Kalau ada keduanya, itu namanya ketidakseimbangan kimiawi, chemical disequilibrium. Oh, jadi kayak ada yang terus-terusan ngaduk atmosfernya gitu ya? Nah, kira-kira gitu. Kayak yang dibilang James Lovelock dengan hipotesis gayanya. Biosfer yang aktif itu bikin atmosfernya nggak seimbang secara kimia. Teleskop baru kayak James Webb JWST itu dirancang biar bisa analisis atmosfer lebih detail buat cari tanda-tanda kayak gini. Oke, itu tadi biosignature. Terus ada juga technosignature, jejak teknologi. Ini kedengarannya kayak di film-film ya? Tapi contoh benerannya apa yang dicari? Konsepnya sih cari sesuatu yang jelas-jelas buatan atau hasil kegiatan teknologi. Contoh paling standar mungkin polusi industri di atmosfer. Misalnya senyawa buatan kayak CFC, chlorofluorocarbons yang dulu ngerusak ozon kita itu loh. Ternyata menurut studi jejak spektrumnya itu unik banget. Dan katanya JWST punya potensi buat deteksi CFC ini bahkan dari planet yang jaraknya puluhan tahun cahaya. Kalau di sana ada peradaban industri. Wow, bisa sampai sejauh itu ya? Potensinya ada. Contoh lain yang lebih spekulatif ya, mungkin deteksi cahaya kota buatan dalam skala gede banget, Exumenopolis, atau bahkan struktur raksasa kayak Dyson Swarm. Itu loh kayak kumpulan kolektor energi yang mungkin dibangun peradaban super maju buat nangkep semua energi dari bintangnya. Selain ngintip planet jauh, ada juga ide buat nyari di halaman belakang kita sendiri, di tata surya. Maksudnya nyari barang peninggalan alien gitu. Ya, itu namanya Solar System SETI. Idenya mungkin aja ada peradaban alien yang pernah mampir ke tata surya kita dulu banget, terus ninggalin sesuatu. Misalnya kayak robot pengintai otomatis Lurkers. Nah, pas ada objek antar bintang pertama yang ketahuan lewat, si Oumuamua, itu tahun 2017 sempat ramai kan perdebatannya? Oh iya, yang bentuknya aneh kayak cerutu itu kan? Bentuknya aneh, terus geraknya juga ada sedikit percepatan aneh yang bukan karena gravitasi. Itu sempat bikin beberapa ilmuwan mikir, jangan-jangan ini buatan. Tapi ya, penjelasan alami kayak komet nitrogen beku sekarang dianggap lebih mungkin sih. Tapi Oumuamua ini ngingetin kita buat tetap waspada sama hal-hal aneh di sekitar kita. Nah, ngomongin soal anomali dan benda aneh, ini mungkin nyambung dikit ya sama fenomena yang lagi sering dibahas sekarang, UAP, atau Unidentified Aerial Phenomena. Dulu kan terkenalnya UFO ya, apalagi setelah ada video-video dari pilot Angkatan Laut AS itu. Gimana nih sains lihat UAP ini dalam konteks pencarian kehidupan luar bumi? Penting nih buat misahin dua hal. Pencarian ilmiah kehidupan di eksoplanet itu dasarnya pengumpulan data astronomi. Datanya kuantitatif, bisa dianalisis, bisa dicek ulang sama tim lain di seluruh dunia. Nah, kalau data UAP yang ada sampai sekarang, itu seringnya kan rekaman video burem, data sensor yang nggak jelas, atau cerita saksi mata. Ini belum memenuhi standar bukti ilmiah yang ketat buat bisa bilang, oh ini pasti dari luar bumi, atau ini bukan buatan manusia. Jadi buktinya belum kuat ya? Belum sampai level bukti ilmiah yang bisa diterima secara luas. Analisis independen, termasuk dari panel NASA, buat beberapa kasus uap militer itu seringnya nemu penjelasan yang lebih biasa aja. Kayak ilusi optik, fenomena cuaca aneh, atau ya teknologi buatan manusia sendiri, entah itu drone, pesawat rahasia, atau lainnya. Ada juga argumen yang menarik, namanya argumen sorot lampu jauh, atau high beam argument. Intinya tuh, kenapa sih teknologi alien yang katanya super canggih ini kok sering banget kelihatan tapi selalu aja burem atau nggak jelas gitu? Kan harusnya mereka bisa aja nggak kelihatan sama sekali atau malah nunjukin diri terang-terangan kalau emang itu niatnya. Nah, itu salah satu pertanyaan logika yang sering muncul. Tentu, studi yang lebih rapi dan terbuka soal data UAP, pakai sensor yang lebih bagus, metode ilmiah yang jelas, itu perlu sih buat ngerti fenomena ini. Tapi ya dari sudut pandang pencarian kehidupan luar bumi secara umum, fokus utama ilmuwan sekarang tetap ke metode astronomi jarak jauh tadi, cari biosignature dan technosignature di eksoplanet. Itu dianggap punya potensi bukti yang lebih kuat dan bisa diukur. Oke. Coba kita ngayal dikit nih. Seandainya nih, suatu saat kita beneran nemu kehidupan di luar sana, kira-kira wujudnya kayak apa ya? Apa sains bisa kasih sedikit petunjuk gitu?
Sains bisa kasih beberapa batasan atau kemungkinan sih berdasarkan fisika dan kimia yang kita tahu berlaku universal. Kalau dari kimia dasarnya, kemungkinan besar kehidupan itu basisnya karbon. Atom karbon itu unik, bisa bikin rantai molekul yang panjang, rumit, stabil. Itu jadi tulang punggung biokimia di bumi. Alternatif lain kayak kehidupan basis silikon, walau sering muncul di fiksi ilmiah, itu banyak masalahnya secara kimia, apalagi kalau lingkungannya berair. Kalau bentuk fisiknya gimana? Bakal kayak di film-film nggak sih yang kepalanya gede, matanya hitam gitu? Humanoid? Kemungkinan besar sih enggak. Prinsip evolusi Darwin lewat seleksi alam, adaptasi sama lingkungan buat bertahan hidup dan berkembang biak, itu kayaknya berlaku universal juga dimanapun ada kehidupan. Nah, ini bisa bikin ada namanya evolusi konvergen. Konvergen? Maksudnya gimana tuh? Jadi, solusi yang mirip muncul buat masalah yang sama di lingkungan yang beda. Kayak sayap burung sama sayap serangga. Fungsinya sama buat terbang, tapi strukturnya beda, berkembang sendiri-sendiri karena kebutuhannya sama. Oh, oke. Jadi mungkin ada fitur yang mirip kalau lingkungannya mirip ya? Bisa jadi. Contoh lain, mata. Itu berevolusi sendiri-sendiri berkali-kali di bumi. Tapi ada juga faktor evolusi kontingen. Artinya, sejarah evolusi itu banyak banget faktor kebetulan dan acaknya. Satu aja kejadian kayak kepunahan massal atau mutasi penting, itu bisa belotkin arah evolusi. Nah, karena sejarah bumi ini unik banget, kecil sekali kemungkinannya evolusi di planet lain bakal ngasilin makhluk yang persis sama kayak manusia. Wujudnya bisa jadi aneh banget buat kita. Mungkin lebih mirip tumbuhan, jamur, atau ya sesuatu yang kita nggak kebayang sama sekali. Pertanyaan yang lebih dalam lagi nih, gimana soal pikiran atau kesadaran alien? Bisa nggak ya kita komunikasi sama mereka? Ini kayaknya lompatan besar banget. Wah, ini udah masuk ke area spekulasi yang agak filosofis ya. Tapi ada beberapa cara mikirnya. Kalau kesadaran dan kecerdasan itu intinya kayak proses ngolah informasi aja, kayak komputer gitu. Dan kalau matematika sama logika itu universal, ya mungkin ada dasar buat komunikasi. Paling nggak di level konsep abstrak. Tapi kalau kesadaran itu ternyata terikat banget sama bentuk fisik kita, embodiment, sama pengalaman indera kita, sama sejarah evolusi kita yang spesifik, nah komunikasi antar spesies bisa jadi susah banget. Bahkan mungkin mustahil. Kita bisa aja ketemu makhluk cerdas, tapi cara mikir atau merasanya beda banget sampai kita nggak ngerti sama sekali. Bahkan bisa jadi ada kecerdasan tinggi tanpa kesadaran kayak yang kita punya. Belum lagi kalau kita mikirin bentuk kehidupan yang lebih aneh lagi. Kayak kehidupan pasca biologis, makhluk digital atau AI yang udah nggak butuh badan biologis. Atau peradaban yang umurnya jutaan, bahkan miliaran tahun lebih tua dari kita. Jejak mereka mungkin udah beda banget dari yang kita cari sekarang. Benar, kita harus terbuka sama kemungkinan kalau kehidupan atau kecerdasan itu bisa muncul dalam bentuk yang sangat-sangat beda dari yang kita kenal di bumi. Pencarian kita ini mungkin baru nyentuh kulitnya aja dari apa yang sebenarnya ada di luar sana. Jadi setelah kita ngobrolin ini semua, kenapa sih pencarian ini penting banget buat Anda? Buat kita semua? Apa gitu signifikansinya? Gini, nemuin apapun bentuk kehidupan di luar bumi, bahkan kalau cuma mikroba di bawah tanah Mars atau di lautannya Eropa, itu bakal jadi salah satu penemuan paling dasar dalam sejarah manusia. Itu jadi bukti nyata pertama kalau kehidupan itu bukan cuma keajaiban yang terjadi sekali di bumi aja. Artinya, proses yang bikin ada kehidupan di sini bisa juga terjadi di tempat lain. Ini bakal ngubah cara kita lihat posisi kita di alam semesta ini secara fundamental. Dan kalau yang ditemuin itu peradaban lain, atau bahkan cuma jejak peradaban yang udah nggak ada lagi. Nah, itu bakal jawab pertanyaan penting lainnya. Bisa nggak sih spesies teknologi kayak kita ini bertahan lama? Kalau kita lihat bukti ada yang berhasil ngelewatin tantangan besar kayak perang nuklir, perubahan iklim parah, kehabisan sumber daya, itu bisa kasih kita harapan. Mungkin juga pelajaran buat masa depan kita sendiri. Itu nunjukin kalau bertahan hidup jangka panjang itu mungkin, bukan cuma mimpi. Kita ini benar-benar hidup di zaman yang unik ya. Ribuan tahun cuma bisa nebak-nebak. Sekarang kita punya teleskop, punya sensor, punya metode ilmiah buat mulai benar-benar nyari jawaban pertanyaan abadi ini. Rasanya kayak perjalanan penemuan ini baru aja mulai ya. Tepat sekali, kita ini ada di awal era eksplorasi baru. Bukan lagi menjelajah laut atau benua di bumi, tapi lautan kosmik antar bintang. Dan sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua kemungkinan penemuan yang tadi kita bahas, entah itu mikroba di planet sebelah, atau tanda polusi di atmosfer eksoplanet yang jauhnya ribuan tahun cahaya, atau mungkin konfirmasi kalau ada UAP yang benar-benar dari luar bumi,
Penemuan mana yang menurut Anda pribadi bakal paling mengguncang dan ngubah cara pandang Anda soal tempat manusia di alam semesta ini? Dan kenapa? Coba deh pikirkan sejenak.